Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang itu ada dua macam atau dua perkara. Ada yang tercela, ini sudah kita jelaskan minggu sebelumnya. Dan ada penyebutan kebaikan itu yang disukai di dalam syariat, artinya terpuji. Maka yang disukai ialah apabila di dalamnya terdapat maslahat agama, keagamaan. Hal itu dilakukan dengan menyuruh berbuat yang ma'ruf atau mencegah yang munkar, atau menasihati atau menunjukkan suatu maslahat, atau mengajar atau mendidik atau mengingatkan atau mendamaikan antara dua orang, atau menolak kejahatan dari dirinya atau semacam itu. Maka dengan tujuan-tujuan mulia seperti itu, lalu ia sebut kebaikan-kebaikannya. Maka menyebutkan kebaikan-kebaikan dengan tujuan-tujuan yang mulia ini tidak dilarang di dalam agama, bahkan dicintai di dalam syariat. Karena tujuannya menyebutkan kebaikan tadi untuk kemaslahatan agama, untuk mendamaikan orang lain, untuk memerintahkan agar orang lain melakukan perbuatan yang ma'ruf, untuk mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dengan meniatkan bahwa hal ini lebih dekat untuk menerima perkataan dan mengandalkan apa yang disebutnya. Jadi ketika ia menyebutkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tujuannya untuk kemaslahatan agama, ini terkadang lebih mudah diterima oleh orang lain. Karena kita sendiri yang langsung menjadi contoh. Kita sendiri yang langsung menjadi contoh kebaikan kepada mereka. Bahkan kita menyebutkan kebaikan kepada mereka agar mereka mudah melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Nah, ini kada masalah. Dan ini masuk ke dalam firman Allah, tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, ceritakanlah kepada orang lain, bicarakanlah kebaikan-kebaikan engkau kepada orang lain, tapi tujuannya mulia. Jadi walhasil yang dipandang oleh Allah itu adalah tujuan kita, niat kita. Dan kita tidak mengetahui niat seseorang melainkan Allah. Maka cukuplah kita berbaik sangka kepada orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya. Karena yang mengetahui tujuan dan niatnya hanya Allah. Kita kada tahu. Maka akhlak kita berbaik sangkalah kepada orang yang menyebutkan kebaikan dirinya. Jangan menyangka mereka sombong. Jangan menyangka mereka itu bermegah-megah dengan kita. Berbaik sangka kepada mereka. Karena tujuan mereka bisa jadi mulia.
Kita sebagai hamba hanya bisa memandang zahirnya seseorang. Nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita hanya bisa menghukumkan orang lain dengan melihat zahirnya saja. Wallahu yatawalla bis-sarair. Sedangkan yang mengetahui isi hati manusia hanya Allah. Mudahan di hati kita mudah berbaik sangka kepada orang lain dan suka berburuk sangka kepada diri sendiri. Ujar Abah Guru Bahari, baik sangka lawan orang lain wajib dan baik sangka kepada diri sendiri haram. Jadi kalau ingin berburuk sangka, maka berburuk sangkalah kepada diri kita. Aku lebih hina daripada mereka. Aku lebih jahil daripada mereka. Aku sedikit ibadah daripada mereka. Jadi berburuk sangka dengan diri itu wajib. Sedangkan berburuk sangka kepada orang lain haram. Jadi walhasil mun kita mendengar orang nih semacam perkataan sombong, maka berbaik sangkalah. Kalau di hatinya kada sombong, sedangkan kita bisa jadi kada bepandir hati sombong. Seandainya baik sangka kita itu salah dengan orang lain, maka tetap bernilai ibadah. Seandainya buruk sangka kita itu benar kepada orang lain, apa jarku jua pasai kalau lah misalnya nih, buruk sangka kita itu benar apa yang kita ucapkan kepada orang lain, kita sangkakan kepada orang lain itu dasar bujur, tetap hukumnya dosa. Jadi kada untungnya buruk sangka dan tidak ada ruginya baik sangka. Baik sangka kada ada ruginya, buruk sangka kada ada untungnya. Mun tahu sudah nang kayak ini, apa buruk sangka lawan orang? Lawan laki baik sangka, lawan tetangga baik sangka ya, lawan kakawanan baik sangka ya. Jangan macam-macam sangkaan. Ini yang akan merusak hati kita. Ini akan mematikan hati kita. Karena buruk sangka tadi, dan buruk sangka itulah yang akan mewariskan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka belajarlah berbaik sangka kepada orang lain. Belajar itu kan dilatih, artinya dilatih. Jangan buruk sangka kita ini dikembangkan, jangan. Terkadang kita ini pas buruk sangka lalu hanya mahayal itu ini, mengembangkan segala macam, bertambah buruk sangka. Lalu syaitan menggerumbungi hatinya, hilanglah nur di dalam kalbunya, kada ada lagi hatinya bercahaya. Kenapa? Dipenuhi dengan buruk sangka lawan orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Atau bahwa perkataan yang aku katakan tidak kalian temukan pada orang lain, maka peliharalah dia atau semacam itu. Jadi walhasil ketika kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita atau sifat-sifat terpuji di dalam diri kita dengan niat yang mulia, itu tidak dilarang. Itu aja sudah walhasilnya. Asal tujuannya mulia, tidak tercela. Terutama seorang
Guru menyebutkan kebaikan kepada muridnya pasti tujuannya mulia. Kuitan menyebutkan kebaikannya kepada anaknya pasti tujuannya mulia. Suami menyebutkan kebaikan-kebaikan istrinya, kebaikannya kepada istrinya pasti tujuannya mulia, supaya bini ini tahu diri, supaya anak nih tahu diri, gitu aja, supaya murid nih tahu diri. Tujuan mulia, sadar dengan dirinya. Ibarat bersedekah itulah mun pian tujuan yang baik nina baacaraan kita nina undal alhamdulillah 1 juta sudah bersedekah nah. Misalnya berpandir nih supaya orang mau umpati, jadi kada dicela dengan sebutan kebaikan tadi di dalam agama, kada dicela. Sekalipun dipandirkan unda naba andak 1 juta sudah berdahulu. Siapa yang akan menuruti unda? Misalnya tak baik seperti itu baik. Bahkan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kita disuruh berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan sebaliknya berlomba-lomba di dalam kemaksiatan. Bukan. Urusan kebaikan, ayo kita berlomba-lomba. Ini kada pas ada kawan pina tak banyak menyumbang, pina lamah. Unda sedikit aja gen, ada aja yang membanyaki. Padahal tujuan kawan banyak tadi supaya kawan yang lain banyak juga bersedekah. Kan tujuannya enggak itu. Habis sudah. Kemudian yang keenam, memelihara lisan kita daripada melaknat sesuatu. Melaknat sesuatu itu salah satu dosa pada lisan. Melaknat atau mendoakan orang lain agar dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mendoakan orang lain kada baik, ini salah satu dosa di lisan kita. Dosa lisan. Atau melaknat sesuatu, bahkan kepada makanan sekalipun. Makanan ini disumpahinya, bilang sakit mampus makanan ini rasanya melaknat tuh ngadannya. Jangan pernah melaknat kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah. Atau melaknat kepada binatang, ini pun juga termasuk dosa pada lisan. Melaknat itu menyumpahi kada baik. Menyumpahi kada baik tah, itu melaknat ngarannya. Nah, dilarang di dalam agama hal seperti ini. Rasulullah di dalam satu riwayat disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah mencela kepada makanan. Seumur hidupnya Rasulullah itu kada pernah mencela lawan makanan. Idza ishtaha akala, fa idza lam yashtahi taraka. Apabila beliau bernafsu dengan makanan tersebut, beliau makan. Jikalau beliau tidak bernafsu dengan makanan tersebut, tidak menyukai makanan tersebut, maka beliau tinggalkan dan tidak keluar kalimat yang kotor daripada lisannya beliau. Jadi mun kita nih kada katuju lawan makanan, jangan disumpahi makanan, jangan menyumpahi makanan tadi, melaknat ngarannya. Kalau urusan makanan saja Rasulullah tidak pernah melaknat, apalagi urusan yang lain. Ini hal yang luar biasa di dalam diri baginda Rasulullah. Urusan makanan aja kada pernah melaknat Nabi Muhammad.
Allah. Mun kita apalagi ahli memasak, seorang ni nak ahli bumbu tarasai makanan orang kada nyaman, kan lalu haji mau dihendak meluak dah, menghinakan lawan orang. Jauh daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun kada katuju jangan disambat dan jangan dimakan, itu aja. Amun katuju makan, kalau bisa puji. Karena ketika kita mencela makanan, sebenarnya kita mencela orang yang membikin makanan. Ketika kita mencela binatang, sebenarnya pada hakikatnya kita mencela orang yang menciptakan binatang. Ada dulu di zaman Nabiullah Isa alaihi salam, beliau bersama dengan murid-murid beliau, para hawariyun. Ketika itu ada sekelompok orang kampung membawa bangkai anjing yang matanya tak keluar, lisannya terjulur, awaknya dipenuhi dengan berbagai macam penyakit dan baunya busuk luar biasa. Ketika melalui murid-murid Nabiullah Isa alaihi salam, tunggal ikungan baunya, matanya bular, ilatnya terjulur, macam-macam sumpah serapah yang keluar daripada lisan-lisannya, sehingga sekelompok kaum ini melalui kepada Nabiullah Isa alaihi salam, apa yang keluar daripada lisannya Nabiullah Isa, alangkah putihnya gigi anjing ini. Alangkah putihnya gigi anjing ini. Ini menunjukkan kebersihan hati seseorang ketika ia melihat sesuatu dengan kebaikan, maka yang keluar pada lisannya adalah kebaikan. Ketika ia melihat sesuatu dengan keburukan hatinya, maka yang keluar pada lisannya pun juga keburukan pada lisannya. Jadi yang keluar pada muntung kita itu bersumber dari hati kita, bersumber dari hati kita. Innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Yang sebujurnya pandiran itu di hati. Wa innama ju'ila lisanu 'alal fuad. Kenapa dijadikan oleh Allah lisan itu? Agar menjadi dalil bagi hati. Artinya ketika seseorang mengucapkan kalimat yang jahat, itu menunjukkan hatinya kada baik. Ketika seseorang itu melaknat kepada sesuatu, ini menunjukkan hatinya dipenuhi dengan keburukan. Allah, mudahan lisan kita selamat daripada melaknat sesuatu. Nah ini pun juga perlu dilatih, perlu dilatih. Al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan menuntut, dan akhlak yang mulia itu hanya bisa didapatkan dengan latihan. Latihan yang disebut di dalam ilmu tasawuf adalah riyadhah, dan riyadhah wajib dibarengi dengan mujahadah. Riyadhah itu latihan, latihan berakhlakul karimah, latihan berbaik sangka, latihan tidak melaknat kepada orang lain, latihan tidak mendoakan keburukan kepada orang lain. Itu latihan. Dan latihan ini harus dibarengi dengan mujahadah, kesungguhan.
Riyadhah dan mujahadah itu syarat orang yang menuju kepada hadratnya Allah. Harus ada modal riyadhah dan mujahadah, latihan dan kesungguhan. Apabila tidak memiliki dua modal ini, jangan harap ia sampai kepada hadratnya Allah. Dua modal ini yang sangat penting, riyadhah, mujahadah, latih. Dan melatih hati ini jauh lebih berat daripada melatih untuk melaksanakan ibadah. Kita melatih fisik kita, mengerasi fisik kita untuk ibadah itu lebih mudah daripada melatih hati kita. Melatih hati untuk sabar itu sulit. Melatih hati untuk selalu bersyukur kepada Allah itu sulit. Melatih hati untuk berhusnudzan kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah itu sulit. Maka kesulitan itu perlu kesungguhan. Lalu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Sehingga ibadah batin itu lebih besar pahalanya daripada ibadah zahir karena lebih sulit. Sehingga para arifina billah mereka lebih mengutamakan ibadah batiniyah daripada ibadah zahiriyah. Ibadah batin ini lebih besar pahalanya daripada ibadah zahir. Karena berat, latihan hati itu berat. Kecuali memang orang yang sudah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap yang dimudahkan oleh Allah memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dasar sudah diberikan taufik dan hidayah, lalu mudah melatih hatinya. Mudahan Allah selamatkan hati kita. Yang seberataan hati bang, seberataan hati. Apapun juga yang dipandang oleh Allah itu hati kita. Lianna sarirata mawdi'un nazaril haqqa wal alaniyata mawdi'un nazaril khalqa. Bahwasanya sarirah hati kita adalah tempat pandangan Allah. Dan orang yang berakal ia lebih membenarkan, lebih mempercantik, lebih mengutamakan tempat pandangan Allah daripada pandangan hamba, yaitu alaniyah, tubuh kasarnya. Tempat pandangan Allah. Allah. Bebinian adalah seharusnya yang diutamakan itu membenarkan hati, mempercantik hati, bukan terfokus mempercantik diri. Silahkan mempercantik diri, utamakan percantik hati. Perbaiki akhlak, berusaha untuk bakti kepada suami, itu yang iya. Dan ini akan menjadi nazarullah, menjadi pandangan Allah kepada dirinya birrahmah, dengan pandangan rahmat. Ada yang hari-hari yang dibujuri moha aja. Bila hendak kasaruan jam 12, pukul 9 siap sudah di hadapan cermin. 10, 11, 3 jam di hadapan cermin. Itu kan ada pang bebinian di sini. Ada di sini di majelis, di rumah masing-masing. Kada salah mempercantik diri itu, kada salah, tapi utamakan percantik hati kita. Percantik hati kita. Ini yang juru orang wayah ini, inner beauty, kecantikan dari dalam.
Iya. Makanya doa becermin atau bebinian, apa doa becermin lelakian bebinian ini disunahkan membaca doa ini. Hah? Apa doanya? Doa becermin. Hafal lah kalau lah. Hah? Apa doa becermin? Pol, hafal lah. Maka dia bisa berdoa becermin berarti. Allahumma kama hassanta wajhi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta wajhi, ya Allah, sebagaimana engkau bengkengakan rupa ulun, fahassin khuluqi, maka bengkengakan akhlak ulun. Akhlak itu sumbernya dari hati yang bersih. Sumber akhlak itu dari qalbun naqi, dari hati yang suci. Karena tidak akan bisa orang itu berakhlak mulia kalau hatinya kotor. Lalu kita minta kepada Allah ketika bercermin, ya Allah, pian sudah membengkengakan rupa ulun. Artinya sabebengkengnya warik pian tatap kada bengkeng juga, tatap dibandingkan lawan manusia tebengkeng manusia. Warik tuh pian gincui di apa lagi lah boneli warik tadi tatap warik juga manusia bengkeng ada yang ada bengkeng manusia nih. Wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kami ciptakan manusia itu ahsana taqwim, kata Allah, sebaik-baik rupa, sebaik-baik rupa manusia tuh. Lalu kita bersyukur nih waktu kita bercermin tadi, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, sebagaimana pian membengkengakan rupa ulun, fahassin khuluqi, maka perbaiki akhlak ulun ya Allah. Perbaiki akhlak ulun ya Allah. Allah. Ini diingatkan mun kawan tulis di kaca doa nina. Tulis di kaca. Kada yang por Singapura. Itu datang kada datang Rasulullah, datang ulama kada juga itu papantunan orang bahari. Por Singapura. Apa lu kada apa lagi sambungannya? Orang bahari itu pian pantun-pantun wara. Cuman bang berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Runduk sumbi katak benawa. Inna kata Apa katanya Allah kada hendak menyambet bahwasanya ini kata-kata mayat tadi bernyawa. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiupakan bian ke tangan sapo kamu orang bahari itu rupaku rupa Yusuf, suaraku suara Daud, cincinku cincin Nabi Sulaiman. Berkat ini berkat tadi yang ia tuh berkatnya itu yang ia ya kada salah juga bang lah, karena ada berkatnya tadi dah. Berkat itu artinya tawassul, bertawasul dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mun kita penuntut ilmu tuh kada usah nangge itu banyak bacaan Al-Quran yang jauh lebih mulia daripada pantun. Mun orang tulah bapupur bebinian tulah apalagi bujang-bujangan
sambil berpupur itu, sambil bersolek wajah tuh baca falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Tiupakan sapui muhabian bah orang melihat tuh bian tapulalak mata bongol aja orang hanya menyumpahi lawan sorong inya berkat Al-Quran itu lainan juga bacaan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Apalagi dibaca sampai 7 kali. Yang sudah berlaki kada usahin, ada aja laki sudah. Ini yang niatan hendak mencari laki nih, yang hendak berniat mencari bini nih, patut. Cuman tujuannya memang berniat hendak mencari bini, kada berniat hendak berpacaran warah aja. Itu yang haram. Niatnya nih nah hendak mencari bini. Ini bacaan segala macam supaya orang lain tuh naksir lawan inya, imbah itu dinodainya, imbah itu ampihan mau diulahnya memainan wara. Ini yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Niatnya mencari bini, insyaallah barokah. Ada juga mun habis berwudu dah, mun habis berwudu ini bagus nih diamalkan juga. Habis berwudu dah, mun ada yang berisi pulpen catat. Ulun padahal kan jarang nih ulun sampaikan nih, karena kenaan aja nih. Tuntung berwudu, habis sudah berbasuh batis segala macam, belum lagi berdoa, baca karramallahu apa? Allah, kadinya tulun lah. Lain itu bang dibaca. Tasurrun nadhirin, dibaca tasurrun nadhirin. 3 kali baca tasurrun nadhirin, tasurrun nadhirin, tasurrun nadhirin. Tasurrun nadhirin itu himung orang memandang. Tiup ke banyu, tampung asakan kamu ha. Kemudian yang kedua karramallahu bani Adam, karramallahu bani Adam, karramallahu bani Adam. Tiup ke banyu pulang, timbung asakan yang kedua. Artinya Allah memuliakan manusia. Amun kita nih masih manusia, manusia memuliakan aja lawan kita. Lain pelihatan orang binatang kita, nya orang kada ketujuh. Amun masih penglihatan orang manusia aja katuju aja. Allah saja memuliakan manusia. Itu hakikat ngarannya. Nah, yang ketiga karramallahu wajhi, karramallahu wajhi, karramallahu wajhi. Allah memuliakan wajahku. Allah memuliakan wajahku. Allah memuliakan wajahku. Tiup ke banyu, timpung asakan, hanya baca doa wudu. Hanlah yang tohaka, yang anom babini kabujang pakai aja ini. Kita tuh hendak orang katuju melihat kita. Seberataan manusia bila ada orang melihat kita katuju, orang kan kehendak kita nang itu dah. Kada bila ada melihat kita beludahnya. Bila ada melihat kita kulibi nya lawan kita jarah kan sakit bener hidup nang gini. Mun kawa bila ada melihat kita senyum, orang himung melihat kita. Surun nadhirin 3 kali, karramallahu bani Adam 3 kali, karramallahu wajhi, Allah memuliakan wajahku. Bahari ulun mengamalkan, wah ini kada tapi lagi sudah tak amalkan. Bahari aja, cuman masih ada ingatan dah kan. Habis tuntung berwudu dah, tiupakan ke banyu, timpung asakan.
Yang pertama tadi tasurun nadhirin 3 kali, yang kedua karramallahu bani Adam 3 kali tiupakan tipungasakan, yang ketiga karramallahu wajhi 3 kali tiupakan ke banyu timpungasakan. Apa belain pandangan orang nih, pandangan bukan pandangan model yang kayak model ya kada bosan dilihat gitu. Nah orang tuh ya gagah kada, bengkeng kada, cuman bila melihatnya kada bosan. Nah gitu tuh yang iya tuh, kada bosan. Orangnya kada gagah kada, orangnya kada bengkeng kada, cuman kada bosan. Nah ini yang harat nih, ada bengkeng benar melihat asa bosan gitu. Adalah kira-kira sakada desa sekolah. Bengkeng mana orangnya asa bosan ya unda melihatnya ya. Tahwam lah kira-kira. Yang dicari itu orang kada bosan gitu. Allah ya Rasulullah. Dengan niat sebagaimana hadis Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu elok dan Allah mencintai keelokan. Niatnya seperti itu akan jadi ibadah. Sama babinian babengkeng-bengkeng nemoha niatnya innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu elok dan Allah mencintai keelokan. Nah kemudian bagi yang sudah diisi lagi, yang hendak bebengkeng-bengkeng, niatnya gasan laki, kada gasan bersaing lawan orang, kada bersaing lawan tetangga, kada gasan laki. Ini perhatikan bebinian supaya pian yang bebengkeng-bengkeng tadi itu jadi pahala, jadi ibadah. Pertama mengamalkan hadis Rasulullah, Allah itu elok dan Allah cinta kepada keelokan. Yang kedua berniat bebengkeng-bengkeng tadi hendak pian beesedo kah bagincu kah make up kah, niatnya gasan lah laki. Artinya amun pian di dalam rumah sama lawan di luar rumah. Kada rahatan kasaruan aja habang patok di hadapan laki pacah bibir. Wah di hadapan orang bina habang patok ada dawai lagi bengkeng rupa di hadapan laki. Ya Allah ya Rasulullah. Ya laki nangkai buah bingkudu. Ya laki menyambat nangkai buah bingkudu. Diparaki aja pina mahong itu belum dimakan dah, dicium-cium aja pina mahong sudah bingkodo dah. Kasihan. Amun dasar berniat gasan laki maka ia mempercantik diri untuk suami. Ya Allah ulun bebengkeng-bengkeng ini nah gasan laki. Ya Allah ulun hendak berseksi-seksi nang kayak ini nah gasan laki. Itu yang ia kada gasan laki tetangga ulun, jadi itu lain. Itu laki orang ngarannya gasan laki seorang, insya Allah pian babengkeng-bengkeng jadi ibadah, pian bapopor jadi ibadah, pian begincu jadi ibadah, asal niatnya seperti itu, bujurakan niat. Di hadapan laki yang baharum-harum, beseksi-seksi, bebengkeng-bengkeng, rupa itu yang iya, itu yang berpahala gonol. Nah kembali lagi nah. Maka jagalah diri engkau dari melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaknat sesuatu dari makhluk Allah umum berarti itu bangsa manusia kah, bangsa binatang kah, makanan kah, itu makhluk Allah Ta'ala juga. Karena ketika kita melaknat sesuatu daripada makhluk Allah, pada hakikatnya kita melaknat kepada khaliqul makhluk, orang yang menciptakan makhluk. Berupa hayawan, binatang, jangan dilaknat binatang itu. Jangan dilaknat.
Jangan disumpahi macam-macam. Dasar bakorengan kucing nih ya bau lalu. Jangan disumpahi. Ya Allah, kalau pinas orang yang bakorengan disumpahi kucing, korengan ya kucing. Apa habar? Jangan disumpahi. Mangali bana biar menjaga muntong ni amun dasar hati tu kada baik, muntong tu keluar pasti kada baik, biar pasti kada baik. Tapi bila hati baik, yang keluar di muntong ni baik juga. Makanan atau makanan jangan juga dicela. Kada katuju kita lawan makanan tu jangan dicela, jangan disambat, jangan disumpahi. Atau manusia maginnya, manusia yang Allah saja memuliakannya. Laqad karramna bani Adam. Allah saja memuliakan manusia. Kita melaknat manusia, apalagi dengan laknat yang menyerupakan lawan orang kafir. Dasar dajjalnya waktu jatuh haram tuh hukumnya. Dajjal disamakan lawan kawan ni orang Islam beriman bulang iya, cuman kelakuannya aja kada baik diserupakan lawan Dajjal, haram hukumnya. Dasar karon ikam niyar. Iya, kawan tadi itu pina pamalar, sugih pamalar, ikam tuh dasar karon, kada boleh. Itu menyerupakan orang ngarannya. Iya. Atau menyerupakan lawan Fir'aun, kada boleh. Itu kan orang yang dilaknat oleh Allah. Jangan diserupakan orang yang beriman dengan penyerupaan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Apalagi anak, hanya anak talambat bulik malam, hantok ikam ni nakair, hantok disambat anak. Pasai mbak disambat tuh keluar pina taring anak tadi jadi Dracula. Ini gara-gara sumpahan kuitan tadi jadi doa, akhirnya anak jadi hantu bujuran. Nauzubillah. Mudahan nah, ayo kita latih sudah. Apalagi babinian ini perlu latihan ekstra untuk masalah mundong, perlu latihan ekstra. Mun lalakian kan artinya tak kurang-kurang juga sedikit. Kenapa? Kan secara apa itulah ujar-ujar orang banglah mun lalakian tuh 5.000 kosakata sehari, babinian 2 kali lipat 10.000. Artinya tuh banyak babinian tuh bepandir tuh pada lalakian. Jadi lakian ini cukup pendengar saja. Mun lalakian jar pamandir bana berarti mambibini lakian. Pamandir bener. Orang 10.000-nya 15.000 kosakata. Limpua. Nah kemudian seperti mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat si fulan. Mendoakan orang nenggai itu, mudahan si fulan tuh dilaknat Allah, meskipun ia orang Yahudi. Ini ujar Imam Nawawi, sekalipun yang dilaknat, yang didoakan kada baik ini orang Yahudi, ya kita kada boleh juga. Kenapa? Karena yang kita laknat itu orangnya. Ini sering ulun memahamkan di majelis-majelis, antara sifat dengan orang itu beda. Seandainya sifatnya yang kada baik, maka yang kita benci itu sifatnya bukan orangnya. Dengan orangnya kita tetap baik. Yang kita benci itu sifatnya. Kita bertemu dengan orang Nasrani, bertemu dengan orang Yahudi atau orang non-Muslim, kita terhadap orang tetap baik, tetapi kita benci dengan akidahnya, kita benci dengan agamanya. Bukan ikongnya, bukan.
Kita terhadap orang yang non muslim pun juga bersaudara yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Tetap kita baik lawan inya, inya baik lawan kita, karena sama-sama manusia sekalipun beda agama. Ukhuwah insaniyah. Maka sesama muslim kita ada ukhuwah islamiyah. Kita bersaudara karena kita sesama muslim. Namanya ukhuwah islamiyah. Apalagi kita sesama muslim kemudian satu negara, ada disebut ukhuwah islamiyah wal wataniyah. Kita bersaudara karena kita satu bangsa, kita satu negara, dan kita satu syahadat. Ini kuat benar nih persaudaraan kita. Al-muslim kal jasadil wahid. Orang muslim itu kata Rasulullah seperti satu jasad. Al-muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang Islam itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, ia menguatkan sebahagian kepada sebahagiannya, bukan memudaratkan kepada sesama, bukan merugikan kepada sesama muslim, tapi menguatkan, saling membantu, saling mendoakan. Itulah akhlak orang yang beriman. Yashuddu ba'duhu ba'dan, menguatkan sebahagiannya akan sebahagiannya. Jadi antara sifat dengan diri itu beda. Jadi kalau sifatnya buruk, ia melakukan dosa dan maksiat, maka bencilah dosa dan maksiatnya. Tapi pendosanya jangan dibenci. Pendosanya jangan dibenci. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya Rasulullah, ulun kadingatna hadisnya. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaati, syafaatku kata Rasulullah, pertolonganku kuberikan kepada para pendosa-pendosa besar daripada umatku. Artinya Rasulullah sangat mencintai para pendosa, tapi beliau adalah orang yang sangat benci dengan dosa dan maksiat. Itu hebatnya Rasulullah, membedakan antara pendosa dengan dosa. Maksiat dengan orang yang melakukan maksiat dibedakan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat cinta kepada pendosa sampai beliau mengatakan, pertolonganku kelak di yaumil qiyamah kuberikan kepada para pendosa-pendosa besar. Syafaati di ahlil kabair min ummati. Rasulullah orang yang sangat rahmatan lil alamin. Mun kita ketika kita kada katuju lawan sifat orang tadi, lawan ikung-ikungnya kada katuju juga kan? Ini nih kada baiknya kita lawan ikungnya ya kada katuju juga, padahal sifatnya aja kada baik. Kita nilah kada katuju lawan orang dona, kada katuju karena inya melakukan maksiat, atau misalnya inya ni penzina. Seandainya ia taubat daripada dosanya, kita kada boleh benci lawan inya, karena yang kita benci dulunya adalah karena ia penzina, ia melakukan dosa dan maksiat, dosanya yang kita benci. Sekarang ketika ia sudah bertobat daripada dosa dan maksiat, maka kita tidak boleh benci kepadanya. Kade, kemudian beparang itu bakas pelacur bahari, iya. Itu lawan ikungannya ngarannya. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Padahal beliau adalah orang yang sangat benci dengan dosa dan maksiat.
Tapi baginda Rasulullah adalah orang yang sangat cinta kepada para pendosa, bahkan beliau memberi syafaat kepada mereka di yaumil qiyamah. Namun kalau kita tuh melihat orang-orang yang kayak itu, mudahan keluar nih di muntung kita, ya Allah ampunilah dosa ulun dan dosa-dosa mereka ya Allah. Melihat orang yang minum khamar, melihat orang yang pina obat, melihat babinian yang pina membuka aurat, ya Allah berikanlah ulun hidayah dan mereka. Ulun dahulu, kita dulu minta, jangan ya Allah berikanlah mereka hidayah. Kalinya seorang kada dapat hidayah, kita dulu minta lawan Allah. Itu pepadah guru ulun waktu belajaran bahari Yazidin melihat orang maksiat, misal kita minta ampun, maka ya Allah ampuni ulun dan ampuni mereka yang melakukan dosa dan maksiat. Kita dahulu minta Yazidin supaya mereka dapat hidayah, kita juga minta dulu ya Allah berikanlah ulun hidayah dan pun juga mereka ya Allah berikan hidayah. Itu hati yang dipenuhi dengan rahmat kasih sayang. Melihat pendosa, ia memandang dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan kebencian, bukan, tapi pandangan kasih sayang, sehingga keluar daripada lisannya doa-doa yang mulia kepada mereka. Almarhum guru Zainal Ilmi, guru Anang Ilmi Bahari, ngaran orang yang hati rahmatan, ketika sidin bersepeda tinjak bertamu lawan orang asik bermain judi, disinggahi sidin, imba disinggahi sidin ucapakan assalamualaikum ya sidin. Yang penjudi tadi biar takajud, waalaikumsalam guru. Imbah itu taubat berataan orang tadi. Allah, kalau pang sidin berhamok-hamok di meja judi itu kada haram, sidin kada dengan rahmat assalamualaikum ya sidin. Kan assalamualaikum itu doa supaya orang selamat. Mendengar orang penjudi tadi bilang takajud, waalaikumsalam ya penjudi tadi, nah imbah itu ujar abah guru bari berkisah sabarataan taubat kan kada dipadahi macam-macam, kada diberi nasihat macam-macam, cukup diucapkan salam saja. Cuman yang mengucapkan ini wali yang orangnya rahmatan lil alamin kan. Men kita assalamualaikum lawan pamaok bongol ya orang. Kita ni lain undah nama nuruti guru Anang Ilmi ya assalamualaikum tapok tampar orang. Lain juga wali lawan kada ni jauh benar. Assalamualaikum bagiannya itu dasar tulus dari hatinya, dasar keluar dari Allah. Ya Rasulullah, hal ini kata beliau sangat berbahaya, mungkin kelak ia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam, kemudian mati dan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kada tahu nasib orang ketika melihat orang itu ahli maksiat, bisa jadi di akhir hidupnya ia mendapatkan hidayah, kemudian ia dekat dengan Allah. Kada tahu kita nasib orang, kita wah ini baik, kada tahu akhir hayat kita baikkah kada. Melihat orang ahli maksiat jahat, kita kada tahu bisa jadi akhir hayatnya husnul khatimah. Kan? Kada tahu kita. Maka berdoalah dengan doa-doa kebaikan, karena doa yang jahat akan kembali kepada kita dan doa yang baik pun juga akan kembali kepada kita. Di dalam satu riwayat, ketika seorang hamba mendoakan saudaranya, ketika seorang hamba mendoakan kepada saudaranya, maka turunlah malaikat kemudian berkata kepada orang yang mendoakan tadi, walaka mithluh, nyawa nang kaya apa doa nyawa juga. Walaka mithluh, kata malaikat, ikam pun juga kudoakan sama nang kaya doa ikam lawan saudara ikam. Ketika seorang hamba ini
mendoakan dengan doa keburukan kepada saudaranya, pun juga turun malaikat dan mengatakan kepadanya, walaka mithluh, ikam pun akan mendapatkan doa dari kami sebagaimana ikam berdoa yang jahat lawan saudara ikam, ikam akan dapat doa yang jahat juga. Kan kada ada baiknya. Mun kita berdoa yang baik lawan orang, maka malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita. Ketika kita berdoa yang buruk lawan orang, maka malaikat pun juga akan mendoakan keburukan lawan kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mungkin sampai di sini, pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat, wallahu a'lam bissawab. Di sini ada saudara kita minta mahaul Mama Sidin almarhumah Fatma binti Masrawan. Ya, kita bacakan tahlil sedikit ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan di ruh almarhumah Fatma binti Masrawan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka